di rumah, Shalom, apa kabar? Pastinya luar biasa. Pagi ini kita akan beribadah bersama Ibu Wanda. Anak-anakku di rumah pasti sudah cantik-cantik dan ganteng-ganteng untuk beribadah kepada Tuhan. Untuk itu kita berdiri semua untuk mulai ibadah kita. Dan kita angkat satu pujian. Bapa, ku datang padamu. Kita berdoa kepada Tuhan, semuanya lipat tangan, tutup mata. Terima kasih Tuhan buat segala kasih kebaikan-Mu dalam kehidupan kami. Kalau pagi hari ini Tuhan, kami anak sekolah minggu-Mu mau beribadah kepadamu, mau memuji dan mempermuliakan akan nama-Mu. Mari Engkau layakkan kami, Engkau suci kuduskan kehidupan kami, sehingga kami layak Tuhan untuk beribadah kepadamu Tuhan. Dan biarlah Bapa, Engkau berikan roh ketenangan bagi anak-anak-Mu, sehingga dia berkonsentrasi untuk beribadah kepadamu. Dan segala kuasa kegelapan iblis setan yang coba mau mengganggu ibadah kami patahkan tolak, kami tengking, kami hancurkan itu. Nyatanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, segala kuasa kegelapan iblis setan kau keluar pergi. Darah Tuhan Yesus Kristus yang berkuasa. Hiratan lawan raisi karena wasai. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Engkau hadir dalam ibadah kami, mulai dari permulaan, pertengahan, hingga akhirnya. Dan kami alaskan dalam satu nama, yaitu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Baik, kita akan memuji-muji akan nama Tuhan. Kita mau bersorak bagi nama Dia. Dan kita angkat satu pujian. Jalan serta Yesus. Selamat
memuji Tuhan? Pasti masih rindu memuji Tuhan. Baik, kita akan angkat pujian kita kedua, bertambah-tambah dalamnya. Puji nama Tuhan, kita sudah memuji-muji akan nama Tuhan. Selanjutnya kita mau memberikan persembahan kita kepada Tuhan. Untuk itu kita siapkan persembahan kita untuk kita memberikan persembahan kepada Tuhan. Dan kita angkat satu pujian persembahan kepada Tuhan. Persembahan, tutup matanya ya dan lipat tangannya. Dan yang berdoa persembahan pada saat pagi hari ini yaitu anak Bitsi. Untuk itu kami persilakan anak Bitsi untuk berdoa persembahan. Teman-teman, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami rindu memberikan persembahan kami. Berkati persembahan ini, berkati orang tua kami, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Terima kasih buat anak Bitsi yang sudah berdoa kepada Tuhan. Sekali lagi, Tuhan Yesus memberkati. Saatnya kita akan memberikan persembahan kita di hadapan Tuhan. Kita angkat satu pujian. Tuhan Yesus baik.
Puji nama Tuhan, Tuhan memberkati akan persembahan kita di hadapan Tuhan. Saatnya kita rindu mendengarkan cerita firman Tuhan. Siapa yang rindu dengar cerita firman Tuhan? Ya, semuanya rindu mendengarkan cerita firman Tuhan. Namun sebelumnya kita mau angkat lagu untuk firman Tuhan. Kita angkat satu pujian, Alkitab buku terindah, dan saya jemput kita bangkit berdiri. Puji nama Tuhan. Baik, kita akan berdoa untuk firman Tuhan. Semua tutup matanya, lipat tangannya. Terima kasih Tuhan buat segala kasih kebaikan-Mu, buat penyertaan-Mu di mana kami sudah memuji dan mempermuliakan nama-Mu. Bahkan kami sudah memberikan persembahan kami di hadapan-Mu. Biarlah semuanya naik menjadi korban yang berbau harum yang dapat menyenangkan hati-Mu. Saatnya kami rindu untuk mendengarkan cerita firman-Mu. Mari Engkau layakan, suci kuduskan kehidupan kami, sehingga kami layak untuk mendengarkan cerita firman-Mu. Urapi Bu Guru yang akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan, dan segala kuasa kegelapan iblis setan yang coba-coba mengganggu akan kehidupan anak-anak sekolah minggu-Mu, memberikan roh kegelisahan, roh bermain, roh yang tidak sungguh-sungguh mendengarkan firman-Mu. Saat ini kami tolak, kami tengking, kami hancurkan, yaitu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Engkau keluar pergi, darah Tuhan Yesus Kristus yang berkuasa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami siap mendengarkan cerita firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Sebelum kita mendengarkan cerita firman Tuhan untuk minggu ini, Bu Guru mau tanya dulu, siapa yang tahu cerita firman Tuhan minggu lalu yang disampaikan oleh Ibu Sipra? Ya, betul sekali. Judulnya Tuhan Yesus mentaati orang tuanya, di mana menceritakan waktu Tuhan Yesus berada di bumi, Ia mempunyai orang tua, nama ibunya bernama Maria dan nama bapaknya bernama Yusuf. Tuhan Yesus sangat rajin dan suka membantu kedua orang tuanya. Juga Ia suka mentaati
apa yang dikatakan oleh orang tuanya. Nah, sekarang kita akan mendengarkan cerita minggu ini. Semuanya duduk yang manis ya. Siapkan hati dan buka telinga yang bagus supaya kita dapat mendengarkan firman Tuhan. Baik, kita akan menyaksikan kebenaran firman Tuhan. Shalom anak-anakku di rumah. Cerita kita pada pagi hari ini terdapat dalam Matius 15 ayat 32 sampai 39. Sekali lagi dalam Matius 15 ayat 32 sampai 39 yang berjudul Yesus memberi makan 4.000 orang. Sekali lagi, Yesus memberi makan 4.000 orang. Suatu hari, Yesus menyusur danau pantai Galilea dan naik ke atas bukit lalu duduk di situ. Kemudian orang banyak berbondong-bondong datang kepadanya, membawa orang lumpuh, orang timpang, orang buta, orang bisu, dan banyak lagi yang lain. Lalu meletakkan mereka ke kaki Yesus, dan ia menyembuhkan mereka semuanya. Orang bisu berkata-kata, orang timpang sembuh, orang lumpuh berjalan, orang buta melihat. Maka takjublah orang banyak itu melihat, dan mereka memuliakan Allah Israel. Lalu Yesus memanggil murid-muridnya dan berkata, hatiku tergerak belas kasihan orang itu. Sudah 3 hari mereka mengikuti aku, dan mereka tidak mempunyai makanan. Aku tidak mau menyuruh mereka pulang dengan lapar. Nanti mereka pingsan di jalan. Kata murid-muridnya kepadanya, bagaimana di tempat sunyi ini kita mendapat roti untuk mengenyangkan orang banyak yang begitu besar jumlahnya? Kata Yesus kepada mereka, berapa roti ada padamu? Jawab mereka, 7, dan ada lagi beberapa ikan kecil. Lalu Yesus menyuruh orang banyak itu duduk di tanah. Sesudah itu, ia mengambil ke-7 roti dan ikan-ikan itu, lalu mengucap syukur, memecah-mecahkannya, dan memberikannya kepada murid-muridnya. Lalu murid-muridnya memberikannya pula kepada orang banyak itu. Dan mereka semuanya makan sampai kenyang. Jadi semuanya kebagian roti dan ikan. Mereka tidak ada yang tidak dapat. Bahkan sisanya 7 bakul penuh. Yang ikut makan ialah 4.000 laki-laki, tidak termasuk perempuan dan anak-anak. Lalu Yesus menyuruh orang banyak itu untuk pulang. Ia naik perahu dan bertolak ke daerah Magadan. Nah, demikianlah cerita kita tentang Yesus memberi makan 4.000 orang. Di mana cerita ini menggambarkan bahwa ketika kita mengalami suatu kesulitan, kita mengalami suatu masalah, kita mengalami sakit penyakit, Tuhan mau kita selalu mengucap syukur. Karena ketika kita mengucap syukur kepada Tuhan, maka Tuhan pasti akan menolong kita. Tuhan akan menyatakan kuasa-Nya dan mujizat-Nya kepada kita. Nah, sebelum kita mencatat ayat hafalan minggu ini, Bu Guru mau tanya dulu, siapa yang hafal ayat hafalan minggu lalu? Betul sekali.
Kita akan baca bersama-sama ayat hafalan minggu lalu. Terdapat dalam Efesus 6 ayatnya yang kedua. Hormatilah ayahmu dan ibumu. Ini adalah suatu perintah. Nah, selanjutnya kita akan menulis ayat hafalan minggu ini. Terdapat dalam 1 Tesalonika 5 ayatnya yang ke-18. Mengucap syukurlah dalam segala hal. Sekali lagi, dalam 1 Tesalonika 5 ayatnya yang ke-18. Mengucap syukurlah dalam segala hal. Jadi ayat hafalannya dihafal ya. Minggu depan Ibu Guru akan tanya ayat hafalannya. Di nama Tuhan, kita sudah mendengarkan cerita firman Tuhan. Saatnya kita mau menyembah Tuhan dalam roh dan kebenaran. Semuanya berlutut, menutup mata, dan lipat tangannya. Kita mau menyembah Tuhan, kita berdoa kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan buat cerita firman-Mu. Kini saatnya kami rindu menyembah-Mu. Sambungkan roh-Mu dengan roh kami. Layakan kami, suci kuduskan kehidupan kami, sehingga kami layak untuk menyembah-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya. Kita angkat pujian. Haleluya, 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 haleluya. Semua berkata haleluya, 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 haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Semuanya bangkit berdiri dan kita akan menaikkan doa syafaat sekalian tutup ibadah kita pagi hari ini. Dan kita angkat satu pujian, damai sejahtera di dalam Tuhan. Puji nama Tuhan, baik kita akan menaikkan doa kita di hadapan Tuhan. Kita tutup mata kita dan kita lipat tangan. Terima kasih Tuhan buat segala penyertaan-Mu dalam ibadah kami pada pagi hari ini. Kami percaya berkat ibadah telah menjadi bagian kehidupan anak-anak-Mu. Biarlah Engkau senantiasa hadir dalam kehidupan mereka, memberikan kekuatan, kesehatan, hikmat, kepintaran, akal budi, sehingga anak-anak kami dapat bertumbuh
menjadi anak yang dengar-dengaran, takut kepada orang tua, terlebih kepada Tuhan. Berkati juga orang tua dari sekolah minggumu, berkati akan segala pekerjaan mereka, apa yang diusahakan orang tua dari sekolah minggumu itu dapat berhasil. Berkati juga guru sekolah minggu yang sudah mengajar. Terima kasih Tuhan, kami juga berdoa buat bangsa kami, biarlah Tuhan Engkau pulihkan bangsa kami Tuhan dari virus corona, sehingga kami anak-anak-Mu bisa dapat beraktivitas kembali, dapat bersekolah kembali, dapat beribadah kembali. Terima kasih Tuhan, kami juga berdoa Tuhan buat pada pemerintah kami, baik dari pusat, pelosok hingga daerah, sehingga mereka dapat memimpin bangsa negara kami seturut kehendak yang daripada-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan kami tutup ibadah sekolah minggu pada pagi hari ini, kami alaskan dalam satu nama, yaitu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Puji nama Tuhan. Demikianlah ibadah minggu pada pagi hari ini. Shalom, Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa minggu depan.